Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Aryawan Utomo, saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi ujian tengah semester dari mata kuliah penulisan Public Relation. Di video presentasi ini saya akan menjelaskan tentang company profile dari PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia adalah salah satu transportasi berbasis internet di Indonesia. Kehadiran Gojek sebagai bentuk implikasi dari perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan internet dan smartphone di tengah masyarakat. Adanya aplikasi dan roda bisnis dalam bidang transportasi nampaknya sudah mengubah cara masyarakat menggunakan transportasi dari cara konvensional ke arah transportasi berbasis internet. Peningkatan jumlah pengguna internet berdampak pada jumlah pengguna jaringan sosial di media melalui smartphone, sehingga masyarakat cenderung beralih menggunakan transportasi berbasis internet. Kemunculan aplikasi ojek online misalnya telah mengubah perilaku sebagian orang dalam mendapatkan layanan ojek. Riset Marketplace terbaru menyebutkan bahwa sekitar 98% anak muda di Indonesia memiliki handphone, sedangkan sebanyak 71% dari mereka mengakses internet setiap hari. Durasi sangat variatif, mulai dari 3 jam sekali hingga 4 jam sekali. Namun, rupanya, tren online ini juga memberi dampak kepada sebagian tukang ojek yang tidak go online. Kemunculan aplikasi ojek online, misalnya, telah mengubah perilaku sebagian orang dalam mendapatkan layanan ojek. Selain itu, layanan ojek online ini juga makin berkembang dengan layanan antar makanan atau paket barang. Selanjutnya, ada analisis Smart PT Gojek Indonesia. Kepanjangan Smart PT Gojek Indonesia yaitu yang pertama ada simple, dan yang kedua ada measurable, yang ketiga ada applicable, yang keempat ada reliable, dan yang terakhir ada teamable. Simple merupakan komponen dari analisis SMART yang mana bertujuan agar mudah dipahami oleh semua anggota PT Gojek Indonesia, seperti yang diterapkan Gojek pada visinya yang dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, measurable, merupakan indikator yang dapat terukur, konkret, jelas, serta mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Dalam perkembangannya, sudah tercatat sejak awal tahun 2015, banyak user mengunduh aplikasi Gojek dan mencapai 650.000 orang dengan pertumbuhan sampai ke 50 juta orang yang mengunduh sampai saat ini, dan pertumbuhan pengojek mencapai 10.000 orang yang bergabung. Selanjutnya ada applicable. Sejak diluncurkannya aplikasi ini, pada tahun 2010, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Yang keempat, reliable. Yang dimaksud reliable di sini yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan realita yang sedang dijalani. Begitu juga dengan Gojek yang semakin tahun semakin memperbaiki layanan on demand sehingga kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik melalui aplikasi ini. Dan yang kelima, terakhir, ada Timeable. Pada tahun 2017, Gojek telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, Mataram dengan rencana pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun yang akan mendatang. Selanjutnya ada perjalanan Gojek. Gojek mulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama kami yaitu pemesanan ojek online melalui call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, lalu Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup
teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Selanjutnya ada layanan Gojek. Lewat aplikasi Gojek, para pengguna bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Selanjutnya ada dampak ekonomi sosial. Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia tahun 2018 melibatkan 6.732 responden di 29 kota Indonesia. Yang pertama, memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia. Gojek menyumbang sekitar 44,2 triliun rupiah atau 3 miliar US dollar bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018. Yang kedua, membantu anggota di ekosistem kami Mitra Driver. Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup Mitra Driver meningkat 100%. Mitra Driver kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat mensejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya. Yang terakhir ada Mitra Merchant. Ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omset. Selanjutnya ada penghargaan. Yang pertama, penghargaannya yaitu 24 tahun Nikkei Asia Prize. Founder dan CEO Gojek, Nadiem Makarim, dianugerahi penghargaan tersebut kategori ekonomi dan bisnis inovasi di Jepang. Dan yang kedua, penghargaan 2018 Bloomberg 50. Nadiem Makarim pun masuk dalam daftar tersebut sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia. Yang ketiga ada 50 companies that change the world. Gojek menjadi salah satunya perusahaan di Asia Tenggara yang masuk 50 company yang dapat mengubah dunia versi Fortune 2017. Dan yang keempat ada penghargaan perusahaan teknologi finansial paling proaktif mendukung gerakan nasional non-tunai tahun 2017. GoPay dinobatkan sebagai perusahaan teknologi yang mendukung gerakan nasional non-tunai tahun 2017 oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, penghargaan rekor muri dunia sebagai jaringan pujasera usaha UMKM. Juni 2019, GoFood Festival cetak rekor muri dunia sebagai jaringan pujasera usaha UMKM dengan lokasi terbanyak di Indonesia dan dunia. Dan yang terakhir ada semangat baru Gojek. Kenalin logo baru Gojek, Solve. Solve berangkat dari mimpi Gojek yang ingin membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Berkat itu juga, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app untuk customer, Mitra Driver, dan Mitra Merchant. Solve menjadi simbol yang mengingatkan kita semua kalau Gojek punya berbagai solusi. Untuk setiap solusi, memberikan kamu power untuk melewati keribatan sehari-hari. Pengingat bahwa di balik setiap tantangan, pasti ada solusi untuk melewatinya. Karena dengan Gojek, #pasti ada jalan. Mungkin itu video presentasi tentang company profile dari PT Gojek Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Aryawan Utomo mengakhiri video presentasi ini. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Salam budi luhur.